Apakah kalian pernah mendengar tentang sebuah permainan kuno? Permainan yang katanya bisa membuka pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Ya, itulah jelangkung, boneka sederhana, dibuat dari batok kelapa, diberi pakaian, lalu ditancapkan pensil di tangannya. Sepele kelihatannya, tapi jika dipanggil dengan mantra tertentu, konon arwah bisa datang. Dan arwah yang datang tidak selalu yang baik. Di sebuah kota kecil ada 4 mahasiswa, Raka, Dimas, Sinta, dan Ayu. Raka selalu ingin membuktikan bahwa hal mistis hanyalah mitos. Dimas, sahabatnya, penakut tapi selalu terbawa arus. Sinta dan Ayu, 2 sahabat yang sama-sama penasaran meski diam-diam takut. Mereka sering mengunjungi tempat angker sekadar untuk menguji nyali. Namun malam itu mereka mendengar kabar tentang sebuah rumah tua. Rumah kosong yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Konon rumah itu pernah dihuni sebuah keluarga. Namun suatu malam terjadi tragedi mengenaskan. Ayah, ibu, dan anak-anaknya ditemukan tak bernyawa. Tidak jelas bunuh diri atau dibunuh. Sejak saat itu rumah itu terkunci. Orang-orang bilang sering terdengar suara tangisan dari dalam. Kadang terlihat sosok bayangan di jendela padahal rumah itu kosong. Raka pun menantang teman-temannya. "Kita coba main jelangkung di sana," katanya dengan penuh percaya diri. Dimas menolak, tapi Sinta dan Ayu entah kenapa ikut saja. Malam itu mereka sepakat, malam Jumat, mereka akan masuk ke rumah kosong itu membawa batok kelapa, kain putih, pensil, dan lilin. Malam yang mereka anggap hanya permainan akan berubah menjadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Pukul 11 malam. Mereka berdiri di depan rumah tua yang sudah lapuk dimakan usia. Rumah besar, bergaya kolonial. Cat dinding terkelupas, jendela pecah, pintu kayu utamanya setengah roboh. Dari luar saja, udara dingin terasa menusuk, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Dengan ragu, mereka masuk. Lantai kayu berderit tiap kali diinjak. Sarang laba-laba bergelantungan, bau anjir samar tercium. Di ruang tengah mereka berhenti. Di sana ada cermin besar yang retak dan lemari tua yang pintunya sedikit terbuka. Mereka duduk melingkar, lalu Raka mengeluarkan barang-barang dari tasnya. Batok kelapa, kain putih, dan sepanjang. Dia merangkai boneka di lantai. Batok kelapa jadi kepala, kain putih jadi pakaian, pensil ditancapkan di tangannya. "Ini dia, jelangkung kita malam ini." Dimas menelan ludah, wajahnya pucat. "Rak, lo yakin mau main ini?" Tapi Sinta tersenyum tipis. "Kita cuma nanya sebentar." Gak lama mereka menyalakan lilin, mematikan senter, lalu mulai membaca mantra bersama-sama. "Jelangkung, jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar." Suara mereka bergetar. Hening. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Tapi lalu pensil di tangan boneka bergerak sedikit. Pelan, seperti disentuh sesuatu. Ayu terkejut, hampir berteriak. Sinta menahannya. "Tenang, itu cuma angin." Tapi tidak ada angin di ruangan itu. Raka mencoba bertanya, "Siapa yang datang malam ini?" Pensil pelan-pelan menulis di lantai berdebu. "Ah, Kak, Mereka semua menahan napas. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Raka lagi.
Pensil bergerak lagi. P E N G H U N I. Kebun. Ayu mulai menangis. Kak, gue gak mau main lagi. Tiba-tiba lilin bergetar kencang, lalu padam, gelap. Dari arah sana terdengar suara langkah. Duk, duk, duk. Pelan, berat, turun perlahan. Sinta cepat-cepat menyalakan senter, tapi tangga kosong. Hanya debu, namun boneka jelangkung di tengah lingkaran menoleh sendiri. Kepalanya miring, lalu tegak kembali. Raka bertanya lagi, siapa kamu? Kenapa ada di sini? Pensil menulis lagi. Da, A, R, A, H. Darah. Mereka saling pandang. Boneka menulis lagi. Ma, A, T, I. Mati. Ayu menjerit. Udah, stop. Lalu lilin yang padam tiba-tiba menyala kembali dengan api berwarna kebiruan. Tubuh Dimas tiba-tiba bergetar. Kepalanya menunduk, bahunya kaku. Dari mulutnya keluar suara parau. Kalian mengganggu aku. Raka mengguncangnya. Dim, sadar. Tapi Dimas menoleh dengan senyum lebar yang menyeramkan. Kalian tidak boleh pergi. Boneka menulis lagi di lantai. Tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang. Ayu lari ke pintu, mencoba membuka. Tapi pintu terkunci rapat, seolah dikunci dari luar. Sinta menyorot cermin besar dengan senter. Refleksi mereka terlihat, tapi ada sosok kelima. Tinggi, kurus, wajah gelap tanpa mata. Mereka menoleh ke belakang, kosong. Balik lagi ke cermin. Sosok itu makin dekat. Mereka panik. Pintu tak bisa dibuka, jendela dipecahkan, tapi di luar hanya kegelapan pekat. Seolah dunia luar menghilang. Dari atas terdengar langkah kaki banyak orang. Plafon berderit dan suara tawa anak kecil menggema. Hihihihihihi. Raka mencoba membakar boneka jelangkung. Api menjilat kainnya, boneka terbakar. Namun justru lilin-lilin lain tiba-tiba menyala. Puluhan lilin mengelilingi mereka. Cahayanya memperlihatkan sosok-sosok hitam di tiap sudut ruangan. Banyak sekali. Semua menatap mereka dengan wajah kosong. Ayu pingsan. Sinta berdoa. Suaranya gemetar. Tapi suara dari mulut Dimas menertawakan. Doa kalian tidak berguna. Dimas berdiri, berjalan kaku, tangannya terulur. Raka mencoba melawan, tapi rumah itu bergetar hebat. Lemari roboh, cermin pecah, suara jeritan memenuhi ruangan, dan lalu gelap. Saat Sinta membuka mata, ia sudah berada di luar rumah. Ia terduduk di halaman, tubuhnya lemah. Di sampingnya Ayu masih tak sadarkan diri, dan Raka tergeletak penuh debu dan darah. Namun hilang. Keesokan paginya, warga menemukan mereka dalam keadaan syok. 3 orang masih hidup, tapi 1 tak pernah kembali. Di dalam rumah itu, warga menemukan sesuatu. Tulisan di lantai dengan pensil. Tidak boleh pulang, tidak boleh pulang. Dan boneka jelangkung yang mereka bakar masih ada di sana, utuh. Batok kelapanya retak, tersenyum menyeramkan.